Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pendahuluan, menemukan ketenangan dalam badai. Bayangkan kamu sedang berjalan di tengah hutan lebat. Angin bertiup kencang, langit mendung, dan suara gemur petir terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, kamu mendengar suara langkah kaki di belakangmu. Jantunganmu mulai berdegup kencang. Apa itu ancaman? Binatang buas? Orang asing? Atau hanya imajinasimu? Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada situasi seperti ini. Ancaman nyata atau hanya bayang-bayang ketakutan yang diciptakan pikiran kita sendiri. Hari ini, kita akan menyelami filsafat Stoicis, sebuah panduan kuno yang tetap relevan hingga kini, untuk membantu kita menghadapi ancaman dan ketakutan dengan bijak. Melalui kisah seorang pemuda bernama Arga, kita akan belajar bagaimana Stoicis mengajarkan kita untuk tetap tenang, fokus, dan berpikir jernih di tengah tekanan. Bab 1. Arga dan ancaman nyata. Arga adalah seorang karyawan biasa di Jakarta, berusia 28 tahun, yang bekerja di sebuah startup teknologi. Hidupnya tampak baik-baik saja hingga suatu hari, dia mendapat kabar bahwa perusahaannya akan melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, besar-besaran karena krisis ekonomi. Arga panik. Bagaimana dia akan membayar cicilan apartemen? Bagaimana dengan kebutuhan keluarganya? Pikirannya dipenuhi ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Di tengah kekacauan batinnya, Arga teringat sebuah buku yang pernah dibacanya. Meditasi karya Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoa. Dalam buku itu, Marcus menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Arga mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang benar-benar bisa saya kendalikan di sini? Stoicis mengajarkan bahwa ada dua hal dalam hidup, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan ekonomi, keputusan perusahaan, atau tindakan orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan respons kita, pikiran, sikap, dan tindakan kita. Arga memutuskan untuk menerapkan prinsip ini. Alih-alih larut dalam ketakutan, dia mulai membuat rencana, memperbarui CV, mencari peluang freelance, dan meningkatkan keterampilannya. Bab 2. Menghadapi ketakutan dengan logika. Ketakutan seringkali berasal dari imajinasi kita tentang apa yang mungkin terjadi, bukan apa yang sedang terjadi. Arga menyadari bahwa ketakutannya akan PHK sebagian besar berasal dari skenario terburuk yang dia ciptakan sendiri. Kehilangan semua tabungan, tidak bisa membayar tagihan, atau bahkan menjadi tunawisma. Dalam Stoicis, ini disebut premeditatio malorum, latihan untuk membayangkan hal terburuk, bukan untuk menakuti diri sendiri, tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental. Arga duduk dengan selembar kertas dan menuliskan skenario terburuk, kehilangan pekerjaan. Lalu, dia bertanya, apa langkah konkret yang bisa saya ambil jika ini terjadi? Dia menyadari bahwa dia punya tabungan untuk beberapa bulan, bisa mencari pekerjaan lain, atau bahkan pindah ke kota yang lebih murah jika diperlukan. Dengan merinci kemungkinan ini, ketakutannya mulai mereda. Stoicis mengajarkan bahwa ketakutan seringkali lebih besar dalam pikiran kita daripada dalam kenyataan. Filsuf Stoa, Seneca, pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Arga mulai mempraktikkan ini dengan menulis jurnal setiap malam, mencatat apa yang dia khawatirkan dan memisahkan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Proses ini membantunya tetap fokus pada apa yang bisa dia lakukan hari ini, bukan terjebak dalam kekhawatiran tentang besok. Bab 3. Ancaman eksternal dan ketahanan batin. Beberapa minggu kemudian, Arga mendapat kabar bahwa dia memang terkena PHK. Namun, kali ini, dia tidak panik. Dia telah mempersiapkan diri secara mental dan praktis. Stoicis mengajarkan konsep amor fati, cinta pada takdir. Ini bukan berarti pasrah, tetapi menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup, lalu bergerak maju dengan bijak. Arga mulai melihat PHK bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal baru.
Dia mendaftar kursus online untuk mempelajari keterampilan baru, menghubungi koneksi lamanya, dan bahkan mulai menulis blog tentang pengalamannya menghadapi ketidakpastian. Dalam Stages, kita diajarkan untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Epictetus, filsuf Stoa lainnya, berkata, "Bukanlah keadaan yang mengganggu manusia, tetapi pandangan mereka terhadap keadaan itu." Arga juga belajar untuk berhenti bergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaannya. Stages mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari kebajikan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dengan mindset ini, Arga merasa lebih kuat menghadapi ancaman eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi atau penolakan dari perekrut. Dia tahu bahwa selama dia tak berusaha dan menjaga integritasnya, dia akan baik-baik saja. Bab 4. Latihan harian Stages. Untuk menjadikan Stages bagian dari hidupnya, Arga mulai menerapkan beberapa latihan sederhana. Refleksi pagi. Setiap pagi, dia bertanya, "Hari ini, tantangan apa yang mungkin saya hadapi, dan bagaimana saya bisa merespons dengan bijak?" Jurnal malam. Dia menulis 3 hal yang berjalan baik, 3 hal yang bisa diperbaiki, dan apa yang dia pelajari hari itu. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Ketika merasa cemas, dia membuat daftar apa yang bisa dia kendalikan dan apa yang tidak. Ini membantunya tetap fokus pada tindakan konkret. Visualisasi negatif. Sesekali, dia membayangkan skenario terburuk untuk mengurangi kekuatan ketakutan dalam pikirannya. Latihan-latihan ini membuat Arga lebih tenang dan percaya diri. Dia menyadari bahwa ancaman, baik nyata maupun imajiner, tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Dia belajar untuk hidup di masa kini, bukan terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Penutup, menguasai diri di tengah ancaman, 2 menit. Kisah Arga adalah cerminan dari apa yang Stages tawarkan. Sebuah cara untuk menghadapi hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan. Ancaman akan selalu ada, baik itu kehilangan pekerjaan, kegagalan, atau ketidakpastian. Tapi dengan Stages, kita belajar bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita, dalam cara kita memilih untuk merespons. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini dan ingin belajar lebih banyak tentang Stages, mulailah dengan langkah kecil. Tulis jurnal malam ini, refleksikan apa yang kamu khawatirkan, dan pisahkan mana yang bisa kamu kendalikan. Subscribe ke channel ini untuk lebih banyak konten tentang pengembangan diri. Dan bagikan video ini ke temanmu yang mungkin sedang menghadapi ketakutan atau ancaman dalam hidup mereka. Bersama, kita bisa belajar untuk hidup lebih bijak dan tenang. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.